Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari makan, tuh enak semangka udah dipotongin. Silakan Pak, sembari makan kita santai saja. Insya Allah cuaca baik nih, insya Allah malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Akikah pada malam hari ini diadakan oleh Bapak Teguh Prasetyo Sohibul Bait dan Ibu Devianti. Anaknya bernama Nadira Sumayyah. Kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua daripada yang diakekahkan Nadira Sumayyah ini insya Allah menjadi anak yang solehah. Amin ya Rabbal. Ini anak pertama ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan anak ini tumbuh dengan sehat dan memberikan manfaat untuk ayah dan ibunya dan juga untuk masyarakat umumnya, dan insya Allah yang penting waladun solehah, anak yang solehah. Amin ya Rabbal alamin. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Rahmat RA, pimpinan Majelis Taklim Ar-Ridha. Lama udah nggak ketemu, ada 3 tahun gara-gara COVID nih kita nih. Bisa jadi nih COVID ini apa dia namanya, Dajjal. Bisa jadi COVID ini Dajjal. Jadi memang saya dapat kiriman video Dajjal yang bermata satu ini sudah ada, tapi masih bayi dia. Ya, masih bayi. Nanti dia akan tumbuh dan akan merusak seluruh dunia ini, dirusak oleh dia. Ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Rahmat ini sehat walafiat, panjang umur. Dan ada Ustadz Alamsah, namanya Ustadz kita. Kita doain panjang umur, sehat walafiat. Ada Ustadz Muhtadin, kita doain panjang umur, sehat walafiat. Dan begitu juga ada Ketua RT 004 Bapak Kosasi. Insya Allah sehat walafiat. Tinggal dimakan aja tuh semangkanya. Enak banget, deket dari aneh jauh sih. Tadi aneh makan kalau deket. Paling gampang makannya. Bapak tokoh masyarakat Bapak Anyat Samsuddin. Mana Bapak Anyat nih? Kita doain. Jangan diubin dingin ntar. Orang sini biasa dingin-dingin emang. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak. Malam ini Bapak Teguh ini sudah mengundang saya lama. Dari sebulan yang lalu, Habib bisa datang nggak? Habib bisa datang nggak? Saya bingung jawabnya. Karena saya habis maghrib sampai isya ngajar di Susukan Cijantung. Dari isya jam 8 sampai jam 9 itu di Tanjung Barat, Gang Cepek, Gang 100, Lenteng Agung. Nah, saya bingung jawabnya karena di Lenteng Agung habis ngajar itu ada prasmanan. Kita wajib makan. Kalau kita nggak ikut makan dia pada sedih. Dari sore saya udah WA-in jangan dibuatin makanan. Saya ada acara, ada ceramah lagi di Cilangkap. Akhirnya tadi saya selesai ngajar udah disiapin makan. Saya bilang saya minta maaf, saya nggak bisa makan di sini. Ntar makannya di Pak Teguh aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai pakai motor kita. Biasanya pakai mobil, kita pakai motor karena macet di Condetnya Pak. Ya, itu di Rindam itu macet di situ. Ya, tapi alhamdulillah bisa sampai dengan selamat, bisa menatap muka-muka penghuni surga. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Hadirin, ini saya tanya akikah, tasyakuran akikah. Akikah ini adalah syiar agama Allah.
Jadi siapa yang memuliakan syiar agama Allah, maulid, Isra Mi'raj, azan, sholat, terus lagi pokok syiar-syiar agama Allah, pernikahan, akikah, sunatan, itu semua syiar agama Allah. Apa kata Allah? Siapa orang yang membesarkan syiarku, dakwahku, saksikanlah dia itu adalah sebaik-baik orang, dan dia itu adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, berarti kita nih melalui undangan Bapak Teguh sekarang ini, kita ini Allahu Akbar, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kita ini luar biasa. Anda sekarang ini dicatat sama malaikat bahwasanya fulan bin fulan sedang mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui tasyakuran walimah akikah. Kalau kita lihat, akikah ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya ditekankan. Sama dengan kurban. Dengan kurban al-udhiyah itu sama hukumnya, sunnah muakkad. Sunnah artinya dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Tapi maaf, di situ ada muakkad. Akada yu'akkidu. Muakkad artinya ditekankan. Anda punya anak, terus lagi Anda punya uang, ayo aku tekankan. Kata para ulama, ditekankan. Nah, maka Nabi SAW di dalam hadis sahih, Nabi bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Semua anak yang dilahirkan itu masih rohina. Rohina itu masih tergadaikan. Beb, maksudnya tergadaikan apa? Belum milik kita penuh. Contoh, saya sama Kiai Haji Rahmat, Ustaz, ana minjem duit dong 2 juta. Nih ana gadain HP ana na, Ustaz. Bakal jaminan ana gadain. Nanti seminggu ana lunasin. Nah, HP saya yang sama Ustaz Haji Rahmat ini, Kiai Haji Rahmat ini, itu HP saya belum milik penuh saya. Karena itu gadaian. Kecuali saya udah melunasi hutangnya, baru HP saya ambil, nah itu milik saya. Nah, anak kita di hadapan Allah itu kalau belum diakekahkan, itu belum milik kita penuh. Bahkan ada riwayat hadis yang mengatakan kalau anak kita nggak diakekahkan, nanti di akhirat kita nggak ketemu sama anak kita. Kan rugi. Kita udah melahirkan, kasih makan, kasih minum, kita sekolahin, bahkan dia jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, di akhirat nggak ketemu, rugi kita. Nah, jadi akikah ini sudah sunnahnya Nabi, Beb. Hukumnya kan tadi sunnah muakkad. Nah, terus kalau akikah itu pakai apa, Beb? Sunnahnya pakai kambing. Sunnahnya pakai? Maaf, dulu orang-orang Cipayung, tempat saya ngajar juga di situ, Cipayung Cilangkap, akikahnya pada pakai sapi. Ternyata setelah saya lihat hukumnya, nggak apa-apa yang pakai sapi, nggak jadi masalah. Tapi dia nggak ikutin sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ada orang berpendapat, wah, kambing kecil, murah harganya, duit saya banyak, pengen beli sapi, nggak apa-apa. Tapi usahakan lebih baik kambing. Sunnah. Beb, anak saya dulu diakekahinnya pakai sapi, pakai kerbau. Gimana tuh, Beb? Sah gak? Sah, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya Anda nanti kalau mau akekah pakai kambing. Bisa dimengerti ya? Insya Allah. Nah, ini akekah luar biasa, hadirin. Kenapa sih ada akekah, Beb? Yuk kita lihat sejarahnya, hadirin. Dulu sebelum ada Islam, namanya zaman jahiliyah. Itu kalau anak lahir, ya. Terus abis itu udah 7 hari,
atau 10 hari atau 14 hari, tuh anak ditaruh di nampan, Pak. Ditaruh di nampan, terus bapaknya cari hewan, baik itu kambing ataupun kerbau atau onta. Itu darahnya ditadangin di ember. Dengerin saya. Pinter, jangan bicara ya, kedengeran suaranya anak-anak. Itu anaknya ditaruh, ini darah hewan yang disembelih, dikumpulin di ember, dituangin tuh ke anaknya. Jadi tuh anaknya dimandiin ame darah. Datang agama Islam menghukum darah itu najis. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk akikah menyembelih hewan kurban, tapi darahnya nggak dimandiin kepada anak. Tuh, jadi zaman jahiliyah adat-adat yang dulu terhapuskan dengan datangnya syariat agama Allah. Itu sebab akikah timbul. Jadi akikah ini adalah benar-benar gadaian kita, anak kita. Kalau anak kita sudah diakikahkan, berarti itu anak kita milik kita penuh. Nah, kalau tidak diakikahkan, orang tuanya merugi. Nggak dosa, tapi orang tuanya merugi. Karena itu sunnah. Beli motor bisa, betul. Beli mobil bisa. Ini anak diulang tahunin setiap tahun. Setiap tahun diulang tahunin. Kita tanya, udah diakikahin? Belum. Kalau ulang tahunnya di McDonald. Wah, ngundang badut. Nah, ngundang badut aja nyewa hampir 2 juta kita. Belum sonnya, belum beli makanannya. Akikah belum. Ulang tahun wajib setiap tahun, tapi akikah belum. Ini mungkin orang tersebut belum paham agama atau belum tersentuh dengan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Beb, hewannya kalau laki berapa? Kalau laki kambing 2. Ini perempuan ya, berarti 1. Ya, berarti nanti dagingnya dikit-dikit nih dapetnya. Ya, atau mungkin Habib doang kali makan sama Ustadz. Yang lain ayam, kalau enggak telur bulat. Nah, jadi akikah ini perempuan 1 kambing, laki-laki 2 kambing. Beli yang bagus, jangan pelit-pelit. Beb, boleh gak? Saya cuman ada uang, cuman bisa beli 1 ekor kambing. Ntar kalau ada duit lagi boleh beli lagi, Beb, boleh, nggak apa-apa. Yang penting semampunya kita. Bahkan mazhab Imam Malik membolehkan akikah pakai ayam jago. Karena dia saking nggak punya duit, pengen banget ikutin sunnah Nabi. Karena sunnahnya akikah itu hari ke-7 kelahirannya. Jadi ini anak 7 hari, ya 7 hari diakikah. Nah, juga bukan sekedar akikah saja, dikasih nama. Terus habis dikasih nama juga dia itu ditahnik dan dipotong rambutnya. Ini rambutnya udah dipotong atau belum? Ya dipotong rambutnya, dibotakin. Nah, habis dibotakin itu ditimbang, dikeringin dulu tuh rambut. Kalau kena air dikeringin dulu, dijemur, ditimbang berapa gram. Nah, misalnya taruhlah 1 gram. Lihat harga emas sekarang berapa. Mau beliin emasnya boleh, dibagi orang. Misalnya 1 gram, beli emas. Emasnya harganya berapa tuh? Ditimbang 1 gram, beli emas. Nah, emasnya kasih hadiah ke pembantu boleh, ke supir boleh, ya, ke siapa anak yatim boleh. Wah, Beb, saya pengen jadiin duit aja dah. Oh iya, 1 gramnya taruhlah 1 juta tuh emas. Bagiin tuh duitnya sama orang. Itu di hari ke-7. Beb, saya hari ke-7 gak punya duit buat akikah. Boleh gak hari ke-14? Boleh. Oh, gak ada duit juga hari ke-14. Hari ke-21. Hari ke-21 gak punya duit juga hari ke-40. Hari ke-40 gak punya duit juga hari ke-60. Hari ke-60 gak punya duit juga 1 tahun. 1 tahun juga nggak punya duit. Umur 8 tahun tuh anak nggak punya duit. Terus sampai anak itu balik dewasa, bapaknya sudah gugur sunnahnya. Jadi kalau anaknya udah balik, udah dewasa, udah bermimpi, atau yang perempuan datang bulan,
maka bapaknya sudah tidak ada kewajiban lagi untuk akekah. Kewajibannya, sunahnya pindah kepada anak-anaknya. Karena bapaknya nggak mampu. Anaknya mampu, boleh mengakekahkan pribadinya sendiri. Jadi sunahnya itu ada batasnya. Nah maka itu sekarang nih udah ke berapa? Setahun atau berapa nih anak diakekahin? Baru 6 bulan. 6 bulan berarti berapa itu tuh hari? 180, nggak apa-apa. Ya, yang penting dapat sunnahnya. Nah, akekah ini mengantarkan anak ini, yaitu ada hadis yang mengatakan kalau anak itu sudah diakekahkan, dia terlindungi dari godaan iblis dan setan. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu sunnah muakkad, ya usahakan agar anak itu nanti menjadi milik kita penuh, karena masih tergadaikan kalau belum diakekahkan. Rugi kita, rugi kalau bukan milik kita penuh. Nah anak itu udah pinter sholat, anak itu udah pinter ngaji, anak itu sudah Masya Allah bisa menghafal Quran, pahalanya nggak kembali ke kita karena masih milik Allah. Memang semuanya milik Allah, tapi dengan akekah itu semua amal ibadah yang dilakukan sama anak kita langsung ditransfer oleh Allah milik kita semuanya. Nah bukan akekah saja kewajiban orang tua. Orang tua kewajibannya yang pertama akekah, yang kedua memberikan nama. Nah, ini tolong nih orang tua jangan pakai hawa nafsu. Banyak nih daerah Cilangkap saya menyaksikan sendiri nama orang tuanya. Nah, alhamdulillah sekarang nih karena mungkin mengenal agama, nama anaknya bagus-bagus. Nama orang tua kita namanya ada namanya Bego bin Tolol. La haula wala quwata illa billahil. Saya pernah diundang acara hall. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah hall ayahanda kita Bego bin Tolol. Ya Allah. Stop. Akhirnya saya habis ceramah, saya deketin anaknya. Ini namanya Bego bin Tolol. Iya. Saya bilang rubah aja, nggak apa-apa. Kenapa nama ini harus bagus? Ada hadisnya. Hadisnya sahih. Yuda'auna yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat kita dipanggil bi asma'ikum, dengan nama-nama kita. Nama-nama kita ini dipanggil nih. Wa bi asma'i abaikum, dan nama bapak kita, nama kakek-kakek kita sampai kepada Nabi Adam. Maka kata Nabi, fa ahsinu asma'akum, perbaiki nama anak-anakmu. Maka rugi orang tua. Beb, boleh gak bapak saya udah meninggal, namanya nggak Islami? Ya nggak tahu deh, mungkin orang tua saya dulu atau kakek saya mungkin menamakan anak ini nggak tahu bagaimana. Ya boleh gak saya sebagai anak, abah saya udah meninggal, namanya dirubah? Boleh, nggak apa-apa, karena nanti nama itu akan dipanggil di hari kiamat. Akhirnya Bego bin Tolol tuh saya ganti Ahmad bin Abdullah. Jadi kalau acara hall dia tuh selalu dipanggil acara hall sekarang Bapak Ahmad bin Abdullah. Sebaik-baik nama, sebaik-baik ya, itu Abdullah dan Abdurrahman. Itu hadis sahih Bukhari. Jadi kalau anak kita namakan Abdullah dan Abdurrahman, itu adalah sebaik-baik nama. Semulia-mulia nama adalah nama yang seperti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Namain anak kita. Maka kata Nabi, kalau ada kita punya anak laki 3, tapi di antara ketiganya itu nggak ada yang dinamakan nama seperti nama aku, kata Nabi, orang tua itu nanti di akhirat termasuk orang tua yang merugi. Maka alhamdulillah anak saya yang laki pertama saya namakan Muhammad. Ya, awalnya kita namakan Muhammad. Ya, kalau nama kata ulama jangan panjang-panjang, nanti keberatan.
Maka namanya anaknya Nabi kan nggak ada yang panjang. Ibrahim, Qasim, ya, pendek-pendek. Nama anak saya Muhammad, Hasan, Husain, Fatimah, Abu Bakar, nggak ada yang panjang. Kenapa? Karena nama ini pengaruh untuk kesehatan anak, pengaruh untuk kemuliaan anak. Karena nama itu adalah doa. Karena kan tiap hari disebut sama bapaknya. Lah kalau namanya bego, tiap hari panggil bego. Lah akhirnya anaknya bego aja. Jadi nama itu doa. Lagi bapaknya, ya Allah, nama anaknya bego. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi boleh beb, ayah dan ibu saya diganti namanya, nggak apa-apa. Tapi musyawarah dulu sama kakak-kakaknya. Gimana nih kak? Tadi saya dengar ceramah, nanti hari kiamat kita tuh dipanggil nama kita, terus lagi bapak kita, kakek-kakek kita. Saya lihat nama ayah kayaknya nggak Islami. Karena perintah Nabi, perbaikilah namanya. Ayah kita udah meninggal. Gimana kak kalau kita ganti namanya? Oh nggak apa-apa, saya setuju. Kalau memang itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW, nggak apa-apa pak diganti walaupun sudah meninggal dunia. Ada saya punya murid namanya Budi. Akhirnya saya ganti, saya izin sama orang tuanya. Ya, saya izin sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya menyetujui, langsung saya ganti namanya Abdul Latif. Nah, nama ini doa. Jadi jangan sembarangin nama anak kita. Ini kagak karena ikut Piala Dunia Pak Kiai. Ya kemarin nama anaknya Messi. Astagfirullahaladzim. Ya, nama anaknya Messi. Saking girangnya dia baca Al-Quran surat Al-Baqarah, anaknya dinamain Siti Baqarah. Siti Baqarah. Dia nggak tahu Al-Baqarah sapi. Pantesan anak saya kalau dipanggil muah begitu terus. Nah, jadi jangan sembarangan. Ada anak dinamain, ini pertanggungjawaban Pak. Ada kisah, ini bapak dan ibunya satu lagi mau melangkahkan ke surga, satu langkah lagi kakinya mau masuk ke dalam surga. Akhirnya anaknya teriak. Anaknya teriak, ya Allah, engkau tidak adil. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat, wahai malaikat, itu ada satu orang, ya, satu makhluk manusia mengatakan saya tidak adil. Tolong tanya, saya ini adalah Allah, Tuhan yang maha adil. Kenapa dia katakan saya tidak adil? Akhirnya, nak, kenapa engkau katakan Allah tidak adil? Allah tidak adil. Kenapa ayah dan ibu saya masuk ke dalam surga, kok saya ke dalam neraka? Memangnya kenapa? Iya, dulu ketika di dunia saya dinamakan nama saya Khufas. Tahu Khufas? Kelelawar. Kalau bahasa orang sini berapa apa ya Ustaz? Kampret kali ya? Hah? Jadi anaknya nih lahir Pak sebelum maghrib. Kan kalong kampret keluarnya pas maghrib. Dinamain anaknya Khufas. Saya dinamain kelelawar, ya Allah. Terus kenapa engkau katakan aku tidak adil? Iya, saya dinikahi sama perempuan Nasrani, bukan muslimah. Jadi hati-hati. Yang ketiga, dia mengeluh lagi, engkau tidak adil ya Allah. Kenapa? Abah dan umi saya dulu ketika hidup, saya nggak pernah diajarin Al-Quran. Apa kata Allah? Hei malaikat penjaga neraka, tarik ayah dan ibunya beserta anaknya ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi hati-hati. Tolong, ini masalah nama, ini penting sekali. Nah, yang terakhir dari tausiah ini, jangan lupa anak ini terus dibacain. Ya, ada anjuran Nabi, anak kita dianjurkan dibacakan di dadanya Alam Nasroh. Alam Nasroh nggak hafal, Inna Fatahna. Inna Fatahna nggak hafal juga, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah 7 kali sehari di dada sebelah kiri. Karena nih hati, biar hatinya mulia. Kalau nggak hafal Inna Fatahna Alam Nasroh,
ya udah baca ya Fatah 7 kali. Dianjurkan juga agar anak kita dijauhkan dari perzinahan, dari perbuatan dosa, dari kemaluan yang naudzubillah min dzalik. Itu dianjurin tangan orang tua yang kanannya kalau dia lagi tidur, dari bayi nih, dari bayi ya, itu kalau lagi tidur pegang kemaluannya, bacain inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, surat Al-Qadar 1 kali tiap hari, agar anak itu terhindar dari perbuatan dosa yang bersumber dari kemaluan. Karena yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga itu 2. Pertama, mulut bisa dijaga, dan yang kedua adalah kemaluan. Kalau mulut kita bisa jaga, kemaluan bisa kita jaga, apa kata Allah? Dia akan masuk surga bisalamin aminin, masuk surga dengan selamat. Yang bikin kita dosa apa? Kan pertama mulut, betul gak? Kita berantem sama orang apa? Mulut. Habis mulut, kita misalnya mendekatkan diri sama perempuan yang bukan hak kita. Kita bilang saya cinta, saya sayang, kan mulut pertamanya. Nah setelah mulut mulai pendekatan. Habis pendekatan setan goda. Udah pegang aja, nggak apa-apa. Akhirnya sampai berbuat zina. Dengan apa? Dengan kemaluan. Maka yang membuat kita selamat, yang pertama adalah bisa jaga mulut kita. Yang kedua bisa jaga kemaluan kita. Kalau 2 ini kata Nabi, engkau tidak bisa jaga, engkau akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kita ribut sama orang gara-gara mulut. Habis mulut udah kita katakan, apalagi kemaluan gak bisa dijaga, maka dibacakan inna anzalna. Terus pesan saya nih, pesan saya, jangan Anda sering taruh anak kita di media sosial. Tadi saya baru nasihatin orang nih, tuh anak ditaruh aja di statusnya. Beb, kan hak-hak saya, bukan masalah hak atau tidak. Nabi itu paling takut sama penyakit mata, Pak. Bukan bintitan, bukan. Tapi pandangan. Anda melihat nih, anak lo putih banget. Itu bahaya hadirin. Bisa menghancurkan anak kita. Pujian itu, sebenarnya pujian itu akan menghancurkan kita. Maka kita jangan pernah banyak memuji orang. Kita banyakin memuji Allah. Ini kejadian, Pak. Kejadian sama diri saya sendiri. Ya kita, anak kita kan ya kita nggak tahu. Kadang istri kita gendong, kadang kita bawa ke rumah orang tua, kakak kita gendong, bibi kita gendong. Anak kita cakep banget nih. Setiap dari sana tuh, dari rumah orang tua, pulang pasti sakit. Pasti sakit. Kena mata. Maka jangan sering anak kita, istri kita taruh di media sosial, di status. Soalnya mulut orang ini panas. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang indah, katakan Masya Allah, Masya Allah, anaknya Pak Teguh. Ini kan kadang orang kita, gile lo anak lo, Masya Allah. Tuh hidungnya mancung begitu, emak bapaknya pesek, tapi anaknya hidungnya mancung. Hati-hati. Ini bisa jatuh nih anak kita, bisa hancur. Maka Nabi katakan, saya paling takut sama penyakit mata, sama pandangan mata orang, aku paling takut. Maka jangan kita merasa diri kita nih bangga dipuji orang, bangga dengan keilmuan kita, atau membangga-banggakan guru, atau membangga-banggakan istri atau suami. Wah, istrinya cantik, dipajang di status. Itu dosa terus mengalir ke kita. Karena kan di status semuanya bisa lihat. Orang yang nomornya itu sudah di-save di HP kita, dia bisa lihat statusnya. Tiap malam tuh orang pada ngelihat istri kita. Jangan hadirin. Jangan sampai kita kena penyakit mata. Kalau Nabi saja takut dengan pandangan mata orang, dengan pujian, bagaimana kita yang banyak dosa. Nah, yang terakhir itu rambut anak harus dipotong, dibotakin. Kenapa, Beb? Harus yuhlak, harus dicukur rambutnya. Karena ketika dia ada di dalam rahim dan dia keluar, itu kepala, itu rambut bercampur dengan darah. Takut di rambut itu
nanti ada melekat darah, sehingga selama itu anak itu menjadi najis. Nah maka itu Allah anjurkan untuk diyuhlak, dibotakin rambutnya. Habis dibotakin rambutnya jangan dibuang dulu. Rambutnya ambil ditimbang, ada berapa gram. Nah lihat harga emas. Harga emas berapa? Oh ini setengah gram, berarti setengahnya dari 1 gram emas berapa? 500.000. Nah infakkan, sodakokan, kasih siapa aja. Orang miskin boleh, yatim piatu boleh, supir boleh, pembantu boleh, teman anda juga nggak apa-apa. Ini yang dapat Habib sampaikan. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan insya Allah anak yang diakekahkan, ayah dan ibunya insya Allah bisa mendidik anak ini sampai menjadi anak yang solehah. Dan kita doakan juga keluarga besar Bapak Teguh, baik itu mertuanya, orang tuanya, kita doain panjang umur, sehat walafiat, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kita yang hadir semuanya, yang sebagai bapak, mudah-mudahan yang belum diakekahkan anak kita, mudah-mudahan kita punya rezeki bisa mengakekahkannya bijahi nabina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang semangat bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Nanti Haji Rahmat yang tutup doa. Saya diminta baca doa sama kiai kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la tadurruna wa yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehat. Karena kalau mereka tidak soleh, kalau mereka tidak soleha, nanti kalau kami meninggal, siapa yang bacakan yasin kami? Siapa yang menyolati kami? Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehat. Ya Allah, jaga kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Kalau orang tua kami semasa hidupnya mereka tidak mendidik kami dengan pendidikan yang baik, ampuni dosanya ya Allah. Berikan kepada kami sekarang ya Allah anak-anak kami keturunan yang soleh dan solehat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya minta doa. Tanggal 8 Januari hari Minggu saya berangkat umroh. Minta didoakan bawa rombongan 120 orang. 120 orang. Alhamdulillah banyak yang nitip sama saya badal umroh. Nah, jadi ada orang tuanya yang meninggal, Beb saya nitip mau badal umroh, saya titipkan ke Habib. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau badal umroh untuk ayah dan ibunya yang sudah meninggal dunia, tanda cinta kita, tanda bakti kita kepada ayah dan ibu kita, kita bisa badalkan, gantikan umrohnya. Dia udah meninggal atau lagi sakit, dia sakit nggak kunjung sembuh, bisa dibadalkan. Nah, nanti kalau ada yang ingin membadalkan bisa langsung hubungi ke akhina Bapak Teguh. Sekian, mudah-mudahan yang belum berangkat haji atau umroh Habib doain bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, dan mudah-mudahan insya Allah bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.